Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Lucy Kurniawati. Kali ini akan menjalankan tugas demonstrasi kontekstual praktik coding. Kesempatan kali ini saya Lucy Kurniawati akan berperan sebagai pengamat, observer. Lalu Bu Mu'arifatul Nur Aini akan berperan sebagai coach dan Bu Lutfi Nur Anissa akan berperan sebagai coaching. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam, Bu Lucy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, ya. Sebelum jenengan melakukan praktik coaching, saya ingin berdiskusi sebentar dengan jenengan, ya. Sesuai dengan kesepakatan kemarin tentang proses penilaian percakapan coaching, ya Bu. Jadi kita akan melakukan percakapan coaching menggunakan alutsista, ya. Mungkin sudah ada persiapan Bu Nurul? Ya, baik, Bu. Jadi nanti sebelum coaching saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian, Ibu. Jadi dari rubrik penilaian tadi saya ingin mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah baik pada diri saya dan mana yang memang perlu diperbaiki untuk ditingkatkan lagi, itu Ibu. Oke, insya Allah saya bersedia Ibu untuk menjadi observer jenengan, ya. Kemudian selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nurul kembangkan Ibu? Ya, dari kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama itu hadir ya secara penuh, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, terus yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Bagian kompetensi mana Ibu yang ingin jenengan observasi secara spesifik nih, dari present, mendengarkan aktif, juga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ya, dari ketiga kompetensi tadi Bu, saya ingin menspesifikkan yang bagian kompetensi untuk mengembangkan itu ya Bu, kehadiran penuh Ibu. Oke, jadi Bu Nurul ingin lebih spesifik di present ya, kehadiran penuh. Ya. Mungkin indikator ketercapaian apa nih Bu yang dari present ini yang Ibu Nurul inginkan nih, apa nih dari indikatornya yang seperti apa? Ya, indikator ketercapaian yang saya inginkan dari kompetensi yang spesifik yang akan diobservasi tadi itu bisa saya diantaranya itu fokus terhadap memecahkan masalah ya dari coaching saya, terus saya bisa menatap lawan bicara ya dengan sepenuh hati, terus tidak melakukan aktivitas yang lain Ibu, jadi sepenuhnya hanya untuk coaching saya, terus saya juga bisa menyimak apa yang dikatakan coaching gitu Ibu. Oke. Jadi waktu Nurul sudah mempersiapkan dengan matang ya untuk praktek coaching hari ini ya. Mungkin bisa kita laksanakan praktek coachingnya Bu Nurul. Monggo, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurul. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Nurul bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat Bu. Sehat juga Ibu. Jadi saya lihat ya Bu, akhir-akhir ini Bu Lutfi kok kelihatan murung ya, tidak ceria seperti hari-hari biasanya. Ada apa nih Bu Lutfi? Bisa cerita sama saya? Wah, Bu Nurul perhatian ya. Terima kasih loh perhatiannya kepada saya. Ya, ini saya sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati saya ini Bu Nurul. Ya, ada apa Bu Lutfi? Begini Bu Nurul, kemarin dari Senin kemarin saya didatangi oleh Bapak pengawas yang saya dilakukan supervisi di kelas. Jadi Bapak pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya. Kemudian ada sesuatu, hasilnya observasi itu ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya.
Oh, begitu ya Bu Lutfi. Jadi kemarin ya itu ada Bapak pengawas nih datang melakukan supervisi di kelas Bu Lutfi ya. Nah, bagaimana hasil supervisinya Bu Lutfi hingga sampai mengganjal hatinya? Hasil supervisinya itu disampaikan oleh ibu kepala sekolah saya. Jadi setelah kegiatan supervisi itu saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah saya, dan hasilnya itu Bapak pengawas itu menyampaikan bahwa selama saya melakukan kegiatan mengajar itu saya itu tidak sesuai dengan buku guru. Jadi saya mengajar itu, ini pendapatnya Bapak pengawas deh, saya itu tidak mengajar sesuai buku guru, dan saya melakukan kegiatan mengajar itu tidak menggunakan buku pedoman pengajaran, atau disebut juga dengan buku guru. Jadi saya dikira tidak menggunakan buku guru itu, Bu Nurul. Nah, itu yang hasil dari observasi Bapak pengawas saya. Padahal saya sudah menyampaikan secara rinci materi kepada anak didik saya di kelas. Oh, itu ya yang bikin Bu Lutfi itu tidak ceria ya beberapa hari ini di sekolah. Benar begitu ya, Bu? Jadi Bu Lutfi tadi dinilai oleh Bapak pengawas ya selama mengajar di kelas itu tidak menggunakan buku pegangan guru ya sebagai pedoman dalam memberikan materi anak-anak. Nah, dalam ngobrol-ngobrol dengan saya ini ya Bu Lutfi pengen apa yang didapatkan? Saya inginnya dari ngobrol sama Bu Nurul ini, saya inginnya curahan hati saya ini agar lega begitu loh Bu Nurul. Jadi apa unek-unek saya ini lega, saya pengennya ngobrol ini seperti itu. Jadi apa yang dia sampaikan dari observasi itu sebenarnya tidak seperti itu. Saya itu sebenarnya pada waktu itu hari Senin itu saya sudah menggunakan PowerPoint. Materinya, ringkasan materinya itu sudah saya sampaikan kepada anak-anak melalui PowerPoint. Jadi saya ringkaskan dulu. Jadi tidak saya ambilkan hanya dalam satu buku guru. Jadi saya ambil referensi-referensi dari buku yang lain. Jadi sudah saya sampaikan secara rinci sebenarnya di dalam PowerPoint, Bu Nurul. Oh gitu ya, jadi menurut Bu Lutfi ya buku pegangan guru atau bahan ajar ya yang dimaksud pengawas tadi itu menurut Bu Lutfi bisa diganti dengan media elektronik ya dalam bentuk PowerPoint ya yang seperti yang Bu Lutfi buat ya. Benar begitu Bu? Nggih, Bu, maksud saya seperti itu. Jadi tidak harus monoton pakai buku. Jadi ini sudah saya buatkan ringkasan dan sudah saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Itu menurut saya, Bu. Tapi kelihatannya Bapak pengawasnya kelihatannya masih kurang berkenan, Bu Nurul. Itu ya, Bu. Apa yang membuat Bu Lutfi itu merasa gelisah, Bu, setelah dilakukan supervisi kemarin? Selain karena dinilai tidak menggunakan buku pegangan, Ibu sebagai pedoman ajar. Jadi pada waktu itu saya itu sudah menampilkan PowerPoint, materi, lalu kemudian saya lengkapi juga video pembelajaran. Saya itu sudah saya buat serinci mungkin, sudah saya persiapkan sejauh-jauh hari, saya persiapkan, dan anak-anak itu terlihat tertarik, antusias dengan apa yang terjadi dalam pembelajaran tersebut, apalagi dengan video pembelajaran yang ada. Kan sangat audiovisual ya, audiovisual ini anak-anak kan begitu menarik sekali. Yang membuat saya resah itu apa mungkin ya Bapak pengawasnya itu pengennya materi itu saya print out agar jadi bukti fisik begitu ya, apa saya itu jadi gelisah, Bu, apa itu yang diinginkan Bapak pengawas? Soalnya Bapak pengawas pun juga tidak secara rinci apa yang diinginkan, hanya menyalahkan atau kenapa saya tidak menggunakan buku pegangan guru, buku pedoman guru, dan bahkan materinya tidak sesuai dengan buku guru. Dan yang saya sayangkan juga Bapak pengawasnya tidak bertemu dengan secara langsung dengan saya. Nah, itu disampaikan dulu kepada ibu kepala sekolah saya. Itu Bu Nurul yang membuat saya gelisah. Ya sebenarnya luar biasa sekali ya Bu, sangat menginspirasi sebenarnya apa yang dilakukan Bu Lutfi tadi. Jadi sudah disajikan buku pegangan guru dalam bentuk rangkuman materi ya, dalam bentuk PowerPoint ya, bahkan video-video pembelajaran juga sudah Bu Lutfi buat. Namun Bu Lutfi kelihatannya tadi ya Bapak pengawas itu kan menginginkan ya seorang guru itu membawa buku pegangan guru ya di dalam kelas sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Benar begitu Ibu ya? Ya, Bu Nurul, kelihatannya Bapak pengawas itu walaupun saya sudah menyampaikan materi lewat PowerPoint dan juga video pembelajaran yang menarik, itu Bapak pengawasnya kelihatannya pengennya
ada bukti fisiknya, ada print out-nya yang disampaikan kepada anak-anak. Dan kalau Bapak pengawasnya itu kalau memang mengira saya tidak sesuai materinya, tidak sesuai dengan buku guru, saya itu begini Bu Nurul, kita kan tahu ya kurikulum kelas 5 kan masih kurikulum 2013. Kalau pedomannya hanya satu buku guru, itu materinya dangkal Bu Nurul. Jadi saya ambilkan referensi dari buku lain, bahkan dari internet ya. Jadi saya ambilkan di situ. Ya memang sih kita tahu bahwa muaranya nanti di PTS-PAS-nya mungkin nggak sesuai materinya. Tapi menurut saya ini nanti akan bermanfaat untuk anak-anak di lingkungan pergaulan atau nanti di jenjang SMP. Materi ini akan bermanfaat kalau saya lebih perluas lagi. Begitu menurut saya. Tapi kalau memang Bapak pengawasnya seperti itu ya gimana lagi? Ya itu ya yang ibu pembelajaran menggunakan tadi ya, diganti buku pegangan, diganti dengan dalam wujud yang lain ya, PowerPoint, video pembelajaran, sehingga anak juga lebih bisa berinteraksi ya dengan sangat menarik ya. Sebenarnya itu sudah sangat inspiratif sekali. Jadi antara pengawas dengan Bu Lutfi itu sebenarnya sudah sama-sama memiliki tujuan ya, supaya ketika pembelajaran itu harus ada pedoman ya dalam mencapainya. Yang Bapak pengawas tadi harapkan itu sebuah itu ya pegangan ya buku guru tadi ya, benar begitu ya Bu? Iya Bu, leres. Jadi mungkin ya diharapkan Bapak pengawasnya materinya itu harus cetak secara fisik. Jadi ada bukti fisiknya yang digunakan untuk pedoman mengajar di dalam kelas, dengan mengajar kelas. Dan yang paling penting tujuan pembelajaran itu tercapai nanti di dalam kelasnya kalau ada bukti fisiknya. Anak-anak juga dapat membacanya di lain waktu, bukan di kelas saja. Mungkin itu yang ingin Bapak pengawas Bu. Iya, dari hasil supervisi tadi dengan pengawas tersebut, bagaimana Bu Lutfi itu bisa itu ya, langkah tindakan apa yang diinginkan oleh Bapak pengawas tadi? Apa langkah Ibu selanjutnya? Langkah saya ini Bu, langkah saya yang pertama ini nanti saya setelah ini nanti saya kan sudah ada materinya di PowerPoint. Nanti rencana saya mau saya cetak, saya print out dan saya saya buat, saya susun dengan rapi, ada covernya, nanti ada daftar pustakanya, dari saya ambil cuplikan dari mana, terus nanti saya perbanyak untuk anak-anak di kelas. Kemudian nanti saya pengennya gini Bu, kemarin kan anak-anak kelihatannya tertarik sekali, antusias dengan video pembelajaran. Saya itu pengennya anak-anak juga bisa membuat video pembelajaran secara sederhana. Kita kan di sini ikut PJP kan belajar tentang Canva kan lah. Saya itu pengen menularkan ilmu saya ini tentang Canva ini di anak-anak, nanti bisa membuat Canva secara sederhana dan nanti akhirnya bisa menjadi video pembelajaran yang sederhana. Jadi anak-anak bisa menikmatinya, membuat sendiri dan menikmatinya sendiri. Itu rencana saya Bu. Ya, wah luar biasa Bu Lutfi ya atas rencana-rencana yang akan dibuat tadi ya. Jadi Bu Lutfi tadi akan itu ya membuat print out ya dari hasil PowerPoint tadi, maupun juga membagikan link video ya yang tadi sudah Ibu upload di YouTube, sehingga anak-anak bisa di luar pembelajaran juga bisa itu ya ikut belajar melalui YouTube, serta anak-anak juga sudah Ibu ajari ya untuk menggunakan Canva untuk membuat sendiri video pembelajaran. Sangat inspiratif sekali Bu, luar biasa, bagus Bu. Jadi begini nanti ya, terima kasih Bu Nurul. Jadi anak-anak nanti biar lebih antusias tadi, selain bukti fisik tadi yang sudah saya sampaikan tadi berupa buku pedoman, lalu nanti PowerPoint-nya juga saya share di YouTube, biar mereka kan anak sekarang sudah banyak pegang gadget jadi nanti bisa bisa belajar secara mandiri dan nanti juga bisa membuat video pembelajarannya secara sederhana. Paling tidak kalau belum bisa membuat video pembelajaran, mereka buat poster sederhana dulu lah Bu lewat Canva. Kan di materi kelas 5 juga ada buat poster iklan gitu, reklame itu kan ada, nanti bisa digunakan anak-anak untuk membuat reklame atau iklan secara sederhana di Canva tersebut. Ya, bagus Bu Lutfi, saya dukung ya. Jadi Bu Lutfi sudah memiliki rencana ya pengembangan inovasi dalam bidang teknologi ya. Ada lagi tidak Bu Lutfi rencana yang akan dilaksanakan Bu, selain tadi buat itu ya print out dari PowerPoint yang sudah dibuat, juga mengajari anak-anak tentang Canva dalam membuat video pembelajaran maupun poster sederhana. Ada rencana yang lain Ibu?
Saya kira itu dulu Bu. Yang penting rencana saya yang pertama adalah buat printout itu dan saya segera sampaikan kepada Bapak pengawasnya agar Bapak pengawasnya nanti puas ya. Dan ini saya buktikan bahwa saya mengajarnya menggunakan buku pedoman dan nanti baru selanjutnya untuk menggunakan Canva di anak-anak. Oh iya, baik, luar biasa sekali Bu Lutfi. Jadi nanti apa yang dilakukan Bu Lucy nanti bisa jadi inspirasi ya Bu bagi guru-guru lainnya sehingga bisa termotivasi ya untuk mengikuti teladan yang dilakukan Bu Lutfi tadi. Nah, kemudian Ibu, rencana yang mana ini dulu ya Bu yang bisa dilakukan dalam waktu-waktu dekat ini Bu? Rencana yang ini Bu, rencana membuat modul ajar dan juga menyebarkannya di YouTube dulu yang saya akan buat terlebih dahulu. Rencana awalnya itu dulu. Oh iya, jadi akan menyebarkan lewat link itu ya di Iya. awalnya. Nah, ada peran ajar tadi ada pengenalan aplikasi dengan berbasis IT ya Bu. Nah, rencana ini nanti Bu Lutfi akan meminta bantuan dengan siapa saja Ibu supaya rencana Ibu nanti bisa sukses ya sesuai yang Ibu harapkan. Jelas kita akan merangkul semua yang ada di sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah saya, karena saya akan meminta izin dulu, apakah boleh nanti anak-anak bawa gadget dari rumah. Kemudian saya juga minta izin orang tua, apakah diperkenankan anak-anak membawa gadget di sekolah sebagai media belajar. Dan teman saya nanti ada satu lah saya minta tolong karena dia juga bisa menggunakan aplikasi Canva ini. Jadi kalau satu kelas saya 28, kalau saya saja membimbing kurang spesifik ya, nanti saya minta satu orang teman saya. Di situ Bu rencana saya. Iya benar sekali Ibu, saya setuju. Jadi begitu pentingnya ya Bu kolaborasi ya Bu antara aktor yang berperan di pihak sekolah. Jadi rencana aksi tersebut semoga berhasil ya Ibu. Ya Bu Nurul, amin. Ya asik sekali ya ngobrol kita hari ini ya. Nah dari ngobrolan kita tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apa masih gelisah? Alhamdulillah lega Bu, saya bisa mengutarakan, bisa menceritakan untuk di dalam hati saya. Terima kasih Bu Lutfi telah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Ya sama-sama Bu Lutfi, tetap semangat ya Bu. Kapan-kapan lain waktu kita agendakan lagi untuk ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Saya pengen tahu sekali bagaimana itu ya perkembangan Ibu tadi menjalankan aksinya. Kapan-kapan kita ngobrol kembali untuk membahas hal tersebut. Tetap semangat ya Bu. Kita harus bersemangat untuk negeri kita, untuk demi memajukan pendidikan di negeri ini. Terima kasih Bu Nurul. Insya Allah nanti akan saya bagikan kegiatan saya lewat channel YouTube saya, channel YouTube saya. Nanti akan bagikan linknya. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk motivasinya, dan yang paling penting adalah terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Nurul. Dan saya akhiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Bu Nurul, sepertinya praktek coachingnya berjalan dengan lancar ya. Enjoy banget nih saya mendengarkannya ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bu Nurul, jadi terkait dengan pembicaraan kita di awal ya. Jadi indikator ketercapaian pengembangannya nih Bu Nurul ingin mendengarkan aktif present ya, perhatian penuh dalam percakapan praktek coaching tadi. Apakah itu sudah terwujud ya Bu Nurul? Ya alhamdulillah Bu, dari coaching yang telah saya lakukan tadi saya sudah berusaha ya Bu untuk hadir secara penuh untuk coaching saya tadi sudah itu ya menatap coaching saya, sudah fokus tentang apa yang tadi untuk memecahkan solusi dari coaching saya juga merasa tidak melakukan aktivitas apapun kecuali fokus terhadap coaching saya Ibu. Laras Bu Nurul, jadi mungkin saya bisa menyampaikan catatan hasil observasi saya ya. Jadi dari percakapan tadi menurut saya sudah berjalan sangat lancar dan sesuai dengan alur cerita. Dimana dari tujuan ya sudah ada tujuan dari percakapan, jadi coach ingin
mendapatkan solusi gitu ya. Jadi Yeah. dari identifikasi dari coachingnya ini memang apa nggih ingin didengarkan ngoten nggih. Jadi memang dari tadi coachingnya semangat sekali nih, Hilvi semangat sekali mengeluarkan unek-uneknya. Bu Nurul dengan sebagai coach mendengarkan, menyimak dengan baik keluhan dari si coach ini ya, keluhan dari coachingnya. Jadi terkait dengan identifikasi masalahnya, terkait dengan rencana aksinya, Bu Nurul sudah mampu mengiring kepada proses kreatif ya. Untuk kemitraannya saya rasa sudah bagus sekali. Bu Nurul juga dalam proses kreatifnya memunculkan ide-idenya Bu Lutfi terkait dengan video pembelajaran, di YouTube, membuat poster sederhana, jadi memang sudah bisa ini ya menggiring. Untuk tanggung jawabnya juga sudah bagus sekali. Istilahnya akan ada kolaborasi dari coaching ya, dari Bu Lutfi terkait dengan permasalahan ini tadi ya. Mungkin itu jadi saya apresiasi untuk praktek coachingnya hari ini berjalan sangat baik sekali. Mungkin yang ingin saya tahu Ibu dari menurut Bu Nurul nih, kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan coaching ke depannya nih Bu? Dari ketiga tadi kan Bu Nurul kesempatan ini ingin mengembangkan di present kehadiran penuh. Mungkin ketika Bu Nurul memiliki kesempatan untuk melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, untuk ke depan tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi itu ya kehadiran penuh. Selanjutnya nanti saya akan mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu. Jadi saya nanti akan mencari referensi tentang bagaimana nanti kiat-kiat untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan yang saya ajukan nanti diharapkan itu bisa mengunggah coach saya untuk berpikir dan bisa menstimulasi pemikiran coach. Bisa juga memunculkan hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, bisa mengungkapkan emosi, nilai dalam diri, serta mendorong coach untuk menemukan solusi, aksi untuk pengembangan diri. Begitu Ibu. Luar biasa nih Bu Nurul ya. Semoga di kesempatan lain Bu Nurul bisa mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Semoga praktek coachingnya hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Demikian dari saya. Saya akhiri. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih sama-sama, Bu Lutfi.